Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-21, dengan judul Suan Ni. Langsung ke dalam alurnya. Di tengah awan, siluet elang skala hijau bergetar. Itu ketakutan di dalam hati. Suan Ni secara tidak terduga belum mati. Mereka sedang memperebutkan bangkainya sekarang. Namun bagaimana peristiwa yang mengerikan itu bisa terjadi? Iya, bagaimana bisa hidup kembali? Pria kecil itu menggaruk kepalanya, bingung. Raungan yang mengguncang dunia datang melalui gunung. Kera iblis itu melolong dengan marah. Sayapnya robek saat masih hidup, menyebabkannya menjadi gila. Darah segar masih mengalir dari lukanya. Dia menggunakan sisa lengannya untuk menyerang, menghancurkan binatang tua yang bersinar dengan sinar keemasan dengan tinjunya. Suan Ni tampaknya tidak diperlambat oleh usianya sama sekali, dan dengan sekejap, ia langsung muncul kembali lebih dari 100 meter jauhnya. Dengan suara hong, kera iblis menerobos setengah sisa gunung dengan kekuatan dewa yang mengejutkan hutan yang sunyi. Setelah hanya mengenai udara, itu tidak berhenti. Dengan satu lompatan, ia melompat setinggi 200 meter. Itu akan melebarkan sayapnya dan terbang menjauh. Meskipun marah, itu cukup berpikiran jernih untuk menyadari bahwa itu bukan lawan Suan Ni yang lebih tua. Sepasang mata emas Suan Ni sangat dingin. Uap awan melonjak dari seluruh tubuhnya seperti tsunami. Bahkan, itu melesat ke depan seperti kilatan petir keemasan, dan ledakan terdengar saat menghantam bagian belakang kera setan. Aoh, kera iblis itu melolong keras, dan seluruh tubuhnya gemetar. Darah bermekaran setinggi 3 meter ke udara, dan seperti sebelumnya, darah itu sekali lagi sangat menderita di bawah pengaruh teknik berharga Suan Ni yang mengerikan. Lubang berdarah bersinar muncul di dadanya. Kera iblis yang tangguh segera jatuh. Itu membuka mulutnya yang berdarah, memperlihatkan taring seputih salju. Itu menyerbu ke depan dengan satu lengan yang tersisa, dan seluruh tubuhnya menyala dengan simbol untuk mengaktifkan teknik berharganya. Di sisi lain, seluruh tubuh mythical Flaming Devil Bull tertutup api merah. Bulunya mirip dengan kain sutra. Itu juga menjadi gila, dan seluruh tubuhnya menyala dengan simbol juga. Niatnya bukanlah untuk melawan Suan Ni sampai mati, tetapi untuk memanfaatkan celah untuk melarikan diri. Namun, Suan Ni terlalu menakutkan. 2 sinar cahaya ditembakkan dari kedalaman matanya, dan kemudian mengenai tubuh mythical Flaming Devil Bull. Suara gemuruh terdengar di udara, menimbulkan luka berdarah di tubuhnya dan menyebabkan simbol di sekitarnya menghilang. Melenguh. Banteng setan merah-merah tua sepanjang 30 meter menjadi marah. Api di tubuhnya mencapai langit, dan api mistisnya dinyalakan. Itu bangkit, membuka mulutnya yang besar, dan melepaskan aliran cahaya merah-merah yang berkembang ke segala arah, menyebabkan puncak berbatu berubah menjadi magma. Serangan ini menyebabkan sejumlah burung ganas dan binatang buas segera berubah menjadi abu. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk mengeluarkan teriakan yang menyedihkan. Suan Ni meraung, dan sinar cahaya keemasan di tubuhnya semakin kuat. Kemegahannya yang cemerlang menutupi seluruh wilayah pegunungan dalam lautan emas. Kabut melonjak keluar, menghalangi api mitos. Di bang awan yang jauh, lelaki kecil itu bergumam pada dirinya sendiri, Suan Ni hanya berpura-pura mati. Ia ingin membunuh musuhnya, jadi ia membiarkan Demonic Ape dan Mythical Flaming Devil Bull datang ke sini dengan sengaja. Ia benar-benar pintar, lebih pintar dari manusia. Petik 2. Teriakan setan terdengar, dan api mistis meluap ke langit. Kabut dan kilat terjalin. Daerah ini sudah benar-benar kacau. Konfrontasi antara 3 keturunan kuno ini menyebabkan suara gemuruh terdengar di udara. Seluruh gurun gemetar sebagai jawaban. Di Suan Ni, Mythical Flaming Devil Bull dan tubuh Raja Kera,
pola misterius terjalin. Mereka saling berdempetan, dan sinar cahaya membakar dengan ganas seperti aliran listrik. Teknik berharga mereka mulai aktif, menampilkan kekuatan tirani mereka dan menyebabkan area ini menjadi tidak stabil. Hong, suara yang memekakkan telinga bergema di udara. Kedengarannya seperti petir abadi turun dari surga ke-9. Garis-garis cahaya merah melesat ke langit, awan dan kabut memenuhi udara dengan listrik dan api. Xuan Ni, kera setan, dan banteng iblis api mistis semuanya gemetar. Tanah di wilayah pegunungan ini pecah, seolah-olah hari penghakiman sudah dekat. Puh, kera iblis terbang secara horizontal, jatuh dari pegunungan yang diselimuti oleh cahaya ilahi keemasan. Darah menutupi tubuhnya, dan tidak diketahui berapa banyak tulangnya yang patah. Namun, masih berhasil melepaskan diri dari kabut Xuan Ni. Dong, satu langkah darinya menyebabkan bumi besar terbelah. Sayap iblisnya bergerak, menimbulkan badai besar. Bersama dengan langit yang meluap kabut hitam, itu bergegas menuju kedalaman pegunungan. Tidak hanya salah satu lengan kera iblis yang putus, beberapa organ internalnya hancur dan sebagian besar tulangnya patah. Itu perlu menemukan tempat yang tenang untuk beristirahat dan memulihkan diri. Jika itu ditemukan oleh beberapa pihak yang bermusuhan sebelum itu pasti akan mati. Melenguh, The Mythical Flaming Devil Bull berteriak, dan raungan yang menindas mengguncang seluruh gunung. Seluruh tubuhnya berlumuran darah saat mencoba melarikan diri dengan susah payah. Sinar cahaya yang membara mengubah seluruh langit menjadi merah. Itu menjatuhkan puncak gunung dan menginjak lava sebelum melarikan diri ke jurang gunung juga. Xuan Ni adalah satu-satunya yang tersisa di tempat kejadian, seluruh tubuhnya ditutupi bulu emas yang mempesona. Ia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan besar. Rumput dan berbagai jenis semak berduri ditarik dari tanah ke udara seperti tornado. Pohon-pohon besar runtuh dan batu-batu gunung berguguran. Tempat ini benar-benar kacau. Xuan Ni menyapu pandangan dinginnya melalui makhluk kuat yang masih hidup. Ini melepaskan geraman rendah. Baru sekarang mereka berteriak dengan keras dan melarikan diri ke segala arah seolah-olah mereka telah diberi belas kasihan. Dalam sekejap mata, semua orang benar-benar pergi. Kenyataannya, 80% burung dan hewan di sini sudah mati. Jumlah korban meningkat lebih drastis setelah Xuan Ni, Mythical Flaming Devil Bull dan Raja Kera mulai bertarung. Efeknya tersebar luas, menyebabkan bencana yang tidak terduga. Pegunungan kembali sunyi. Lava mulai mendingin, meninggalkan bau darah di tanah. Xuan Ni tua berdiri di sana sendirian, tubuhnya yang besar seperti dewa diselimuti kemegahan ilahi. Adegan ini terlihat agak sepi. Cahaya di pupilnya perlahan meredup, dan sedikit darah menetes dari mulutnya. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Akhirnya, sinar yang menutupi seluruh tubuhnya meledak. Tubuhnya retak, dan dengan suara gemuruh yang keras, ia runtuh di wilayah pegunungan. Ah, itu mati lagi. Apakah kali ini benar-benar mati? Di belakang Green Scarlet Eagle, mata si kecil melebar. Ini benar-benar sudah terlalu tua dan berada di akhir masa pakainya. Sayang sekali ia masih tidak bisa membunuh musuhnya bahkan setelah ia menggunakan teknik utamanya. Sinar cahaya keluar dari pupil Green Scarlet Eagle. Ia ingin menjatuhkan diri ke bawah, tetapi masih takut Xuan Ni masih belum benar-benar mati. Jika memang begitu, itu hanya bunuh diri. Area gunung itu sunyi, dan tidak ada satupun eksistensi yang berani mendekatinya. Semua burung ganas dan binatang buas ditakuti oleh Xuan Ni, tidak berani berbalik. Mereka masih melarikan diri tanpa mengetahui seberapa jauh mereka harus melarikan diri. Bibi elang sisik hijau, kali ini Xuan Ni harus benar-benar mati. Mari kita lihat. Si Hao berbicara dengan tenang. Suara angin bersiul di langit. Sisik hijau dingin berkedip-kedip di awan.
Ini adalah makhluk yang sangat cerdas, jadi bagaimana mungkin dia tidak menyadarinya? Namun, masih berhati-hati dan hati-hati. Itu berputar di udara untuk beberapa saat sebelum menukik ke bawah. Ya, itu benar-benar mati. Si kecil dan elang skala hijau tiba di depan mayat itu. Dia menyodok Xuan Ni. Saat ini, tubuhnya sudah mendingin, dan hidupnya pasti telah berakhir. Green Scarlet Eagle sangat terbangun, dan mengepakkan sayapnya dengan kekuatan besar, mengaduk pasir dan puing-puing di mana-mana. Itu dengan cepat menarik lengan kera iblis dari jarak yang sedikit lebih jauh. Ini juga merupakan keturunan kuno yang dipenuhi dengan darah sejati yang langka. Kenci. Orang kecil itu membawa tanduk mythical Flaming Devil Bull sepanjang beberapa meter ke atas dan tertawa dengan cara yang konyol. Matanya dengan cepat berubah bentuk menjadi bulan sabit, karena ini juga merupakan harta yang tak ternilai harganya. Bibi, ayo cepat pergi. Si kecil mengingatkan. Green Scarlet Eagle sangat bersemangat, menunjukkan sisi yang berbeda dari sifat biasanya yang galak. Saat ini matanya setengah tertutup, seolah akan pingsan. Ya, ada apa tante? Orang kecil itu berteriak ketakutan. The Green Scarlet Eagle meraih tubuh Xuan Ni dan ingin terbang dengan sayapnya. Namun, ia tidak pernah menyangka tubuhnya tiba-tiba tersandung dan hampir jatuh ke tanah. Ah, bibi kamu telah diracuni. Anda belum sepenuhnya didetoksifikasi. Mata besar si kecil itu dipenuhi dengan kekhawatiran. Dalam pertarungan itu belum lama ini, dia digigit ular ungu itu. Meskipun dengan tegas memotong sebagian besar daging beracunnya, itu masih tidak dapat sepenuhnya memblokir penyebaran racun. Itu juga diserang oleh Blood Sable serta Raja Tikus menakutkan yang mengkonsumsi logam sebagai makanan. Lukanya tidak ringan, menyebabkan tubuhnya menjadi jauh lebih lemah. Akibatnya, racun menyebar lebih cepat, sehingga lebih sulit untuk ditahan. Bibi, ayo cepat pergi. Ayo kembali ke desa batu dan biarkan kakek kepala membantu Anda menyembuhkan racun ini. Little Si Hao dengan cemas berteriak. Elang skala hijau mengepakkan sayapnya dan berusaha terbang lagi. Kali ini, akhirnya mengangkat Xuan Ni yang besar itu dan terbang ke langit menuju desa batu. Di tengah perjalanan, tubuhnya bergetar beberapa kali dan hampir jatuh dari langit. Tubuhnya sangat lemah dan hampir kehabisan tenaga. Biasanya, ia bisa dengan mudah mengangkat mangsa yang 2 kali lebih berat dari ini. Kaca. Setelah terbang melalui tebing berbatu, sayap bajanya bertabrakan dengan batu besar, meretas sebagian besar tebing. Hampir jatuh dengan kepala lebih dulu ke tanah. Si kecil dengan cemas berkata, Bibi, jika kamu tidak bisa melakukannya, mari kita lempar Xuan Ni atau tanduk banteng mitos ke sini dulu dan kemudian mencarinya nanti. Green Scarlet Eagle segera menolak gagasan ini dengan tegas. Itu menyuruhnya untuk duduk di punggungnya dan memegang tanduk merah sepanjang beberapa meter serta lengan kera iblis, tidak ingin meninggalkan apapun. Cakarnya menahan tubuh Xuan Ni dengan erat, gemetar selama ia terbang. Itu bergerak dekat gunung dan bergegas menuju desa batu. Akhirnya, mereka hampir sampai di desa batu. Pria kecil itu membawa tanduk merah tua dan lengan kera iblis sambil merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Kali ini sangat berbahaya. Ada beberapa kali di mana mereka hampir kehilangan nyawa, tetapi mereka secara tak terduga dapat membawa kembali tubuh berharga Xuan Ni. Selain itu, mereka juga membawa kembali lengan Raja Kera dan tanduk mythical Flaming Bull. Panen mereka sungguh luar biasa. Kakek kepala dan paman, kalian semua berpura-pura tidak khawatir tentang pembaptisan saya yang berusia 5 tahun, tetapi saya tahu yang sebenarnya. Jangan khawatir, kami memiliki 3 keturunan kuno, dan darah sejati pasti cukup. Petik 2. Dia sangat bahagia, dan ekspresinya penuh dengan kegembiraan. Tawanya sangat murni dan manis,
dan di bawah cahaya matahari terbenam, itu luar biasa cemerlang. Episode ke-22, dengan judul Musuh. Langsung ke dalam alurnya. Matahari merah yang luar biasa terbenam di barat, mewarnai seluruh pegunungan dengan lapisan cahaya merah cerah. Di bawah matahari senja, tempat itu tenang dan penuh keberuntungan. Mereka dengan cepat mendekati desa batu. Daerah ini tidak memiliki banyak binatang buas, karena terletak di pinggiran pegunungan. Alhasil, masih cukup damai. Kita akhirnya hampir sampai di rumah. Si kecil akhirnya lega dan menghela nafas panjang. Peng! Namun, tepat pada saat ini, elang skala hijau menukik ke bawah, sayapnya merobek beberapa pohon yang menjulang di dekatnya. Itu menjadi semakin lelah, dan lukanya terus-menerus mengeluarkan darah hitam. Itu tidak bisa lagi berlanjut. Bibi, tunggu sebentar lagi. Kita hampir sampai di rumah. Si kecil si Hao mendorong. Ini melepaskan teriakan nyaring. Green Scarlet Eagle terlalu lelah untuk melanjutkan. Tubuhnya yang besar jatuh, menyebabkan daun-daun beterbangan kemana-mana dalam kekacauan. Setelah bertabrakan dengan pohon purba, banyak dari mereka yang hancur. Untungnya, ia bisa meluncur ke bawah alih-alih jatuh langsung dari langit. Jika tidak, jika jatuh dari ketinggian seperti itu, tulang patah dan otot patah tidak akan terhindarkan. Dengan gemuruh keras, suani dalam cakar elang sisik hijau adalah yang pertama menghantam lantai, secara langsung menyebabkan bebatuan besar di hutan terbelah. Setelah itu, tubuh besar dari Green Scarlet Eagle turun ke padang rumput. Laki-laki kecil yang membawa tanduk merah juga jatuh. Untungnya, tubuhnya ringan dan sehat, dan karena dia meninggalkan tanduk sepanjang beberapa meter saat jatuh, dia tidak terluka. Bibi, tidak ada hal buruk yang terjadi, kan? Si Hao dengan cepat bangkit dan berlari menuju tempat Green Scarlet Eagle berada. Situasi keturunan burung iblis kuno sangat mengerikan. Dari luka-lukanya menetes darah tinta yang mengeluarkan bau amis. Seluruh tubuhnya kekurangan kekuatan, jadi sulit untuk bangkit kembali. The Green Scarlet Eagle menangis ke arah langit. Suaranya bergema saat menembus logam dan membelah bebatuan. Itu bahkan mengguncang si kecil si Hao sehingga gendang telinganya mulai sakit, memaksanya untuk segera menutup telinganya. Daun di sekitarnya jatuh dengan cara yang tidak teratur. Benar, Bibi, jika kamu kesakitan, gunakan semua kekuatanmu untuk berteriak. Kami belum terlalu jauh dari Stony Village, jadi Big Peng, Little Green, dan yang lainnya pasti akan mendengar tangisan Anda. Mereka pasti akan membawa kepala desa dan menyelamatkan kita. Petik 2. Pria kecil itu berbicara sambil berlari menuju tanduk merah menyala itu. Dia memotong sepotong daging yang menempel padanya dan mengirimkannya ke paruh elang sisik hijau. Bibi, kudengar kula badak ini memiliki kemampuan untuk menyembuhkan racun. Ini adalah tanduk dari Archaic Descendant, dan meskipun itu milik sapi, itu masih memiliki efek. Dia memberi makan elang sisik hijau dan membantunya menutup paruhnya. Baru sekarang burung ganas ini memandangnya dengan tatapan lembut, seolah-olah dia adalah anaknya sendiri. Keturunan burung iblis kuno memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Bibi, kamu harus bertahan. Kakek kepala dan yang lainnya akan segera datang. Petik 2. Waktu berlalu perlahan, dan suara raungan binatang bisa terdengar dari jauh. Si kecil mulai khawatir karena dia tidak tahu jika penduduk desa batu mendengar teriakan elang sisik hijau. Jika dia kembali sendirian, ada kemungkinan bahwa beberapa binatang buas akan datang. Mengingat kondisi Green Scarlet Eagle saat ini, tidak diragukan lagi ia akan mati, karena tidak mungkin ia bisa membalas. Bahkan jika mereka tidak mendengarnya, kakek kepala pasti akan mengirimkan orang untuk mencari kita. Bibi, harap tunggu dengan sabar dan tunggu. Segalanya akan baik-baik saja. Si kecil menggunakan suaranya yang muda dan lembut untuk memberikan dorongan.
Raungan binatang buas yang teredam sepertinya secara bertahap semakin dekat dari kejauhan. Matahari terbenam akan segera menghilang, dan langit mulai gelap. Bagian hutan ini tampak sangat mengerikan dan menakutkan. Bibi, minumlah darah yang berharga lagi. Pria kecil itu menangkupkan tangannya lagi, memberikan sepotong daging mythical Flaming Devil Bull. Tiba-tiba, rambut di punggung si kecil itu berdiri. Dia dengan cepat melangkah ke samping, menyebabkan panah besi sedingin es meluncur melewati tenggorokannya. Itu memasuki batu gunung dengan suara ledakan sebelum berdering dengan suara logam. Hanya pada saat inilah ledakan Sonic berlalu. Kecepatan panah besi itu terlalu cepat, jauh lebih cepat dari kecepatan suara. Kekuatannya terlalu mengejutkan. Jika si kecil bereaksi sedikit lebih lambat, anak panah itu akan menembus tenggorokannya. Garis cahaya dingin melintas, dan panah besi kedua ditembakkan. Si kecil menghindar. Darah memercik. Potongan daging yang awalnya ingin dia beri makan kepada elang sisik hijau telah ditembus. Terlalu boros. Mengapa Anda melakukan semua ini untuk burung ganas yang akan mati? Anda mungkin juga memberikannya kepada saya. Suara pria yang kasar terdengar. Itu kalian. Si kecil kaget dan marah. Setelah melihat orang-orang desa serigala, dia menyadari bahwa orang yang menembakkan panah adalah kapten regu pemburu mereka. Dia sangat tinggi, dengan tinggi lebih dari 2 meter. Otot-ototnya kokoh saat melingkar di sekelilingnya seperti ular. Selama 4 minggu terakhir, hampir tidak ada tanda-tanda dari mereka. Sekarang, lebih dari 20 dari mereka muncul. Masing-masing memegang busur yang kuat, dan semua anak panah diarahkan padanya. Orang kecil itu sangat marah. Matanya terbuka lebar saat dia berkata, "Terakhir kali, desa batu kami membiarkan kalian pergi, dan kalian bahkan membuat janji darah. Sekarang kamu ingin membunuhku, kamu." Petik 2. Benar-benar anak yang manis, apakah sumpah itu lebih berharga dari tubuh Suanmi yang langka dan berharga itu? Lebih dari tanduk merah tua yang berharga dari keturunan kuno itu. Seorang pria paruh baya dari desa serigala mencibir. Kilau putih perak melesat ke 4 arah. Si kecil tidak lagi bertukar kata dan menggerakkan tangannya, membentuk bulan yang menyilaukan. Cahayanya tersebar ke bawah, seolah-olah bulan ilahi telah turun dari 9 langit. Dengan bulan di tangan, dia bergegas menuju orang-orang itu. Karena mereka tidak akan mendengarkan alasannya, dia hanya bisa bertarung. Meskipun dia masih kecil, dia sering mendengar orang dewasa berbicara tentang kekejaman dan kengerian yang tak terhitung jumlahnya yang mereka alami saat menghadapi binatang buas di tanah terlantar yang besar. Saat ini, si kecil memperlakukan orang-orang ini seperti binatang buas, tidak lagi memandang mereka sebagai orang dari spesies yang sama. Dia dengan cepat maju dengan tujuan untuk melawan mereka dan melindungi bibi elang skala hijau. Karena di dalam hatinya, kelompok orang ini jauh dari jenis elang skala hijau yang biasanya kejam. Dia tidak akan pernah bersimpati dengan mereka lagi. Wus-wus, panah besi ini terbang ke arahnya terkonsentrasi seperti hujan. Setiap tembakan memiliki kekuatan 1000 jin di belakangnya, dan itu sangat menakutkan. Bahkan binatang besar akan mati hanya dengan satu tembakan. Semua orang ini secara bersamaan menembak anak kecil seperti itu dengan cara berdarah dingin dan kejam. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan, hanya senyum dingin dan kejam. Dang! Bulan perak berputar, merobohkan sederet anak panah besi. Suara gebeng-gebeng pun terdengar. Bahkan jika itu adalah tiang besi, mereka tetap tidak akan mampu menahan serangan itu. Mereka benar-benar terbelah menjadi 2. Jangan meremehkan dia. Meskipun dia masih anak-anak, dia memiliki artefak berharga. Dia cukup kuat, bekerja sama untuk menembak jatuh dia. Seorang pria kekar dan tegap meraung keras.
Bulan perak melesat lewat dan berputar mengelilingi hutan. Pria yang baru saja berteriak itu langsung tertusuk di bahunya, tangannya dipotong-potong. Darah segar menyembur keluar, dan dengan jeritan yang membekukan darah, dia jatuh ke lantai. Anak yang sangat kuat, cepat mundur dan lempar tombak besinya. Petik 2. Kapten Regu pemburu desa serigala dengan keras berteriak. Dia membubarkan anak buahnya dan kembali ke belakang. Mereka mulai menggunakan lebih banyak kekuatan untuk melempar tombak mereka, dan tombak mereka bahkan lebih menakutkan daripada anak panah mereka. Wuh! Satu tiang tombak satu demi satu memancarkan cahaya dingin saat mereka menembus udara. Setiap tiang, panjangnya kira-kira 2 meter dan berat 10 jin, dapat dengan mudah menembus kulit badak api saat mereka bersiul lurus ke depan. Sial, sial. Orang kecil itu menggunakan bulan peraknya untuk mencegat serangan, mematahkan satu tiang demi tiang. Suara dentingan yang memekakkan telinga dipancarkan saat percikan terbang kemana-mana, situasinya mengerikan. Membunuh. Mata si Hao kecil segera diluruskan. Meskipun dia baik hati dan jujur, dia tidak lemah. Jika orang lain ingin membunuhnya seperti ini, dia secara alami harus membalas dan membela diri. Weng! Bulan perak bergetar, dan dia buru-buru maju dengan seluruh kekuatannya. Menggunakan bulannya yang berharga untuk memblokir panah, dia berlari 10 meter ke depan sebelum menyerang dengan sekuat tenaga. Cahaya putih salju melintas, dan di depannya, jeritan yang mengental darah terdengar. 5 atau 6 lengan orang dipotong dan darah terciprat tinggi ke udara. Beberapa tombak besi terbang melewati tubuh si kecil, nyaris tidak menggores dan menusuk pakaiannya. Namun, dia mengabaikannya begitu saja, dan dengan sekuat tenaga, dia mengaktifkan bulan perak cakram kedua. Sebatang pohon kuno muncul di atasnya, dan pohon itu berkedip-kedip dengan megah saat memercikkan sebagian dari kecemerlangannya, membuat bulan tampak lebih indah. Kali ini, bulan perak terbang lebih dari 10 meter, hampir membelah Kapten Regu pemburu desa serigala serta beberapa orang lain di depannya menjadi 2. Mereka semua terluka parah, dan perut kapten mereka dibedah, menyebabkan ususnya hampir keluar. Pergilah! Kapten berteriak dengan sekuat tenaga. Setelah memberikan perintah ini, kulitnya memucat dan dia mulai berkeringat deras. Sekelompok orang berteriak sebelum segera mengumpulkan yang terluka dan mundur ke dalam hutan. Anak ini sangat aneh, dia terlalu kuat. Namun, kami sudah mengirim pesan kembali. Kepala desa dan yang lainnya tidak terlalu jauh, jadi mereka seharusnya bergegas ke sini secepatnya. Petik 2. Bibi Green, kamu baik-baik saja kan? Si kecil berlari kembali. Setelah melihat elang sisik hijau tertusuk tombak besi dan beberapa anak panah besi, hatinya begitu hancur hingga air mata hampir mengalir. Green Scarlet Eagle memiliki ekspresi lembut di wajahnya. Itu dengan ringan menggelengkan kepalanya dan tidak mengeluarkan suara apapun. Sangat sepi. Bibi, aku benar-benar tidak berguna bukan? Setelah semua yang mereka lakukan, saya tidak dapat membunuh satu orang pun. Saya hanya bisa melukai bahu dan lengan mereka. Si kecil menangis dan menyalahkan dirinya sendiri. Dia hanyalah seorang anak kecil pada akhirnya. Meskipun dia dewasa lebih awal, dia tidak bisa dengan kejam membantai dan menumpahkan darah seperti orang dewasa. Meskipun dia menyerang, hati dan tangannya masih gemetar. Namun, ada orang yang terluka sampai benar-benar kehilangan kekuatan bertarung mereka dan tidak akan pernah bisa dianggap sebagai ancaman lagi. Kebanyakan dari mereka kehilangan bahu dan lengan dan ditakdirkan untuk menjadi lumpuh seumur hidup. Sekitar 10 li jauhnya, desa serigala dengan cepat berkumpul. Mereka menyerbu ke arah ini, dan di antara mereka ada seorang pemuda di atas tandu yang setengah duduk dan setengah berbaring. Ekspresinya pucat dan matanya sedingin es. Di telapak tangannya ada gelang gigi binatang.
Seorang lansia berbicara dengan ringan. Dia sebenarnya sekuat ini, mampu melukai lebih dari 10 anggota klan kita. Jangan takut, kali ini kita akan menggunakan artefak berharga yang diberikan oleh roh penjaga kita. Mari kita lihat apakah dia masih bisa membuat masalah. Petik 2. Tubuh berharga Suan Ni ada di sana, dan roh penjaga secara pribadi akan datang, kata sesepuh lainnya. Beberapa li jauhnya, sekelompok orang dari desa batu juga bergerak keluar seperti harimau ganas, bergegas menuju bagian hutan pegunungan tempat si kecil itu berada. Yang memimpin ekspedisi ini adalah 3 tukik, awan ungu, peng besar dan hijau kecil. Mereka dengan cemas mengepakkan sayap mereka. Episode ke-23, dengan judul Memenggal dan Membunuh, langsung ke dalam alurnya. Saat matahari terbenam, cahaya di pegunungan dan hutan mulai memudar, membuat lingkungan tampak tenang. Dalam kegelapan ini, sepasang mata mengamati dengan penuh perhatian. Bau darah tercium di udara, menarik perhatian beberapa binatang buas. Untungnya, ini adalah wilayah terluar tanpa terlalu banyak binatang buas yang menakutkan dan ganas. Awu! Seekor serangga belang macan bergegas mendekat, dan pola di tubuhnya membuatnya menyerupai ulat sutra besar yang diwarnai dengan warna aneh. Panjangnya 5 hingga 6 meter dan memiliki kepala harimau, jahat dan galak. Serangga besar ini mencium True Blood of an Archaic Descendant dan ingin menggigit tubuh Suan Ni yang berharga. Puh! Orang kecil itu melemparkan tombak besi, langsung menembus kepala serangga itu. Dengan teriakan, darah terciprat, dan bak bergaris harimau berguling-guling di tanah. Tidak lama kemudian, hidupnya berakhir. Tanpa suara, seekor flying python setebal ember air menerkam dari tebing batu besar. Ia melebarkan kedua sayapnya, dan bau amis menyebar di udara. Ketika hampir mendekati, ia membuka mulutnya yang besar dan berlumuran darah untuk menggigit. Kiang! Menghadapi ular besar yang ganas ini, si kecil tidak berani bertindak sembarangan. Dia langsung mengaktifkan bulan perak dan mencambuknya seperti pelangi, memotong ular itu menjadi 2 bagian. Darah menyembur kemana-mana seperti hujan. Ini semua terjadi hanya dalam beberapa saat singkat, dan si Hao telah membunuh 6 atau 7 monster. Dia tetap dekat dengan elang sisik hijau dan menjaga tubuhnya. Namun, jika ini terus berlanjut, binatang buas dari jantung pegunungan akan segera memperhatikan. Penduduk desa serigala akan segera datang, jangan beritahu saya bahwa kakek kepala tidak mendengar teriakan elang. Si kecil mulai khawatir. Dia bisa melarikan diri, tetapi dia tidak akan pernah meninggalkan elang skala hijau. Burung liar membubung ke langit, dan si kecil tiba-tiba mengangkat kepalanya. Saat ini, ada hujan panah besi yang sangat deras terkonsentrasi langsung ke tubuhnya. Niat membunuh memenuhi udara. Pepohonan di hutan semuanya terpelintir dan pecah berkeping-keping, dan selimut tebal panah besi melesat ke arah mereka. Bahkan jika itu adalah gajah bertanduk naga besar yang menghalangi jalan mereka, itu masih akan ditembakkan penuh lubang sampai berubah menjadi saringan. Si kecil menghembuskan napas dan berteriak keras. Dari antara hidung dan mulutnya, dia menyemburkan aliran udara terkonsentrasi. Seluruh tubuhnya bersinar, menyebabkan simbol-simbol terjalin. Bulan keperakan seperti pisau memblokir bagian depan, dan suara dentingan terdengar. Anak panah besi tak henti-hentinya jatuh dan mata panah terus-menerus patah. Mereka menumpuk padat di tanah, memancarkan kilau logam yang sangat dingin. Penduduk desa serigala, jangan paksa aku. Mata si kecil memerah karena beberapa anak panah besi mendarat di luka elang sisik hijau. Panah besi yang seperti angin menderu dan hujan lebat akhirnya berhenti. Ke segala arah, lebih dari 100 orang muncul. Mereka mengepung dia dari jauh dan menatap Suan Ni dan tanduk merah tua yang berharga, bernapas dengan cemas. Meskipun mereka belum pernah melihatnya sebelumnya,
jika seseorang tinggal di tanah terpencil ini cukup lama, mereka akan betapa berharganya darah sejati dari keturunan kuno itu. Itu sungguh tak ternilai dan tak ternilai harganya. Anak kecil, tubuh Suan Ni ini adalah harta yang berharga. Anda tidak dapat menjaganya sendiri, jadi patuhi dan pergi saja. Kami tidak akan mempersulit Anda. Seorang penatua berkata dengan ramah. Si kecil langsung marah. Mereka melewati neraka dan kembali untuk mendapatkan tubuh berharga dari Suan Ni, dan segera mereka akan membawanya kembali ke desa batu. Untuk dibunuh di tengah jalan oleh kelompok orang-orang ini yang ingin merenggut mayat-mayat keturunan archaik ini, bagaimana mereka bisa pasrah pada pilihan seperti itu? Dia mengepalkan tangan putih lembutnya dan berkata, kalian bertindak terlalu jauh. Nak, hidup selalu seperti ini. Kami berperang di tanah terpencil ini. Jika kita tidak sedikit kejam pada orang lain, maka kita juga kejam pada diri kita sendiri. Tetua Desa Serigala menghela nafas panjang. Cepat pergi. Si kecil memulainya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan menunggu bala bantuan datang dari Stony Village. Benar-benar mengejutkan, ini sebenarnya adalah elang skala hijau yang sebenarnya. Awalnya saya pikir ini adalah burung unicorn berbintik. Tanpa diduga, Tuan di langit ini akan menyerahkan dirinya ke desa batu, luar biasa. Tetua Desa Serigala tidak hanya mengucapkan kata-kata kosong. Keheranan datang dari hatinya. Sayang, itu diracuni jadi kita harus membunuhnya. Si Hao mendengar apa yang dia katakan dan menahan air matanya. Dia juga bisa melihat bahwa keadaan Green Scarlet Eagle jauh dari meyakinkan. Melihat ekspresinya, sesepuh Desa Serigala menyipitkan mata dan berkata, sungguh disayangkan, kalau tidak, itu akan cocok dengan roh penjaga kita. Mari kita kirimkan dalam perjalanannya dan lepaskan dari penderitaannya. Petik 2. Kamu berani. Alis si kecil berdiri dan mengepalkan tinjunya, memblokir di depan elang sisik hijau. Hehe, Tetua Desa Serigala tertawa ringan. Sepertinya kamu benar-benar anak yang baik dengan temperamen baik hati yang tidak bisa melepaskan burung ganas ini. Setelah mengatakan ini, ekspresi matanya menjadi dingin. Dia melambaikan tangannya dan berkata, lepaskan anak panah, bunuh elang sisik hijau ini dulu. Orang-orang Desa Serigala terkejut, tetapi mereka tidak ragu-ragu. Mendengarkan perintah, panah seperti hujan, melesat tanpa henti menuju luka elang skala hijau. Mata si kecil benar-benar merah dan tidak ada upaya untuk melawan. Dia mengeluarkan bulan perak seperti cakram dan menyapu panah besi ke empat arah, menjaga keturunan burung iblis kuno. Namun, tubuh Green Scarlet Eagle terlalu besar. Ada beberapa luka yang tidak mungkin diblokir secara efektif. Si kecil bergoyang maju mundur sambil menggerakkan bulan perak untuk memblokir. Dia sangat lelah hingga keringat mengucur deras. Sejauh ini, orang-orang di Desa Serigala semua dengan jelas melihat bahwa kepala mereka, Bailey King menggunakan burung ganas ini untuk menahan anak ini di tempatnya. Cepat atau lambat, dia akan menjadi lelah dan akan memutuskan untuk menggunakan metode yang lebih sederhana untuk membunuh. Ketua, bukankah kau baru saja mengatakan ingin melepaskan anak ini? Saya hanya takut dia melarikan diri, dan tidak serius. Hanya setelah mengetahui bahwa dia sangat peduli, kita dapat menghadapinya. Dengan potensi sebesar ini, jika anak ini tumbuh besar, apa yang akan terjadi kemudian? Wajar saja, kita harus membunuhnya sekuat tenaga sekarang. Panah besi yang padat berkedip dengan cahaya dingin dan menciptakan suara mendesing saat mereka lewat. Masing-masing dari mereka sangat tebal dengan kekuatan besar di belakangnya. 8 atau 9 pohon besar di depan Green Scarlet Eagle semuanya hancur berantakan. Si kecil sedang mengatasi kelelahannya. Dia mengertakkan gigi dan mengaktifkan 2 bulan perak cakram perak, tapi masih sulit untuk melindungi elang skala hijau. Puh,
Panah besi menembus ke dalam luka dan membawa serta potongan besar daging, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa pada keturunan burung iblis kuno. Tubuhnya bergetar ringan saat matanya menahan amarah dan kesedihan. Saat ini, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Jika tidak, pada hari biasa, bagaimana mungkin orang-orang ini berani mendekatinya? Sial, sial. Anak panah itu padat seperti hujan, dan si kecil memblokir dengan semua usahanya. Tapi itu masih belum cukup, dan Green Scarlet Eagle sudah tertusuk oleh 20 anak panah di lukanya. Semuanya masuk ke dalam tubuhnya dan darah menyembur keluar. Bibi elang sisik hijau. Orang kecil itu sedang berduka. Dengan nada terisak, air mata mengalir di matanya. Dia mendekati batasnya. Puh! Sebuah panah besi menembus cabang dan hampir diam-diam menembus hati si kecil. Dia bereaksi sangat cepat dan langsung menghindar. Namun, itu masih mengenai otot di lengan kecilnya dan darah muncrat. Ayah! Si kecil menjerit kesakitan. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia menderita luka panah yang begitu parah. Tidak jauh dari sana, Kapten Regu Pemburu Desa Serigala, Beisan, mencibir. Justru anak panahnya yang menembus lengan si kecil. Kulitnya pucat karena belum lama ini perutnya dibelah oleh bulan perak. Dia mempersenjatai busurnya sekali lagi dan bersembunyi di dalam semak untuk memulai babak baru pembunuhan kejam. Dia tidak peduli tentang Green Scarlet Eagle, dan hanya membidik hati atau tenggorokan si kecil. Si kecil sangat kesakitan hingga wajah kecilnya memutih. Dia merobek sehelai pakaian kecilnya untuk mengikat lukanya. Simbol juga beredar di tubuhnya untuk menghentikan lukanya agar tidak berdarah lebih banyak lagi. Pada saat-saat ini, elang skala hijau mengalami 10 tembakan panah. Lukanya hampir membusuk. Si kecil menangis karena tidak bisa menjaganya berulang kali. Dia berteriak, "Aku akan mempertaruhkan hidupku melawan kalian." Dia dengan cepat berlari ke depan dan mengaktifkan 2 bulan perak berbentuk cakram. Tidak peduli apa, dia harus membunuh orang-orang yang menembakkan panah besi itu tanpa henti. Tinggal di tanah terpencil yang luas ini, teknik panah desa serigala sangatlah kuat. Lebih dari 100 orang secara bersamaan membidik ke arah yang sama, dan semua panah terkonsentrasi saat mereka terbang bersama, membuatnya tampak seolah-olah palu besi besar mengenai tubuh si kecil. Meskipun dia menggunakan bulan perak untuk memblokir di depannya, dia masih menyemburkan darah dan terlempar. Tembak dia sampai mati. Kepala desa serigala, mata Bailey King dingin dan dia kehilangan senyumnya sejak lama. Dia memerintahkan semua orang untuk menembakkan panah mereka langsung ke si kecil di udara. Ya, si kecil berteriak dengan keras. 2 bulan perak berbentuk cakram berputar di sekeliling tubuhnya. Kling-kleng, semua anak panah putus. Anak panah yang patah semuanya menumpuk, memancarkan cahaya sedingin es. Namun, kaki kecilnya mengalami tembakan lain. Darah segar mewarnai kakinya menjadi merah. Dia mengeluarkan suara lembut dan tidak dewasa dan mencoba untuk melawan. Dia melihat kembali ke Green Scarlet Eagle di tanah dan buru-buru terhuyung-huyung ke depan, bergegas menuju kelompok dari desa serigala. Bulan perak menyilaukan, dan seperti bilah, kedua cakram itu melesat. Darah memercik kemana-mana saat dia membunuh dan dipenggal dengan panik. 17 atau 18 penduduk desa serigala runtuh selama pertumpahan darah, menyebabkan serangkaian kekacauan yang mengkhawatirkan. Terus tembak elang skala hijau itu sampai mati. Jangan bersikap lunak kali ini, lakukan. Kepala desa serigala, perintah Bailey King. Wuh! Peluit yang membelah telinga datang dan selembar panah besi terbang menuju elang skala hijau. Situasinya sekarang sangat mengerikan. Mata besar si kecil itu benar-benar merah. Air mata sudah menetes di seluruh wajah kecilnya. Dia merasa sangat tidak berdaya. Jika dia tidak kembali untuk membantu, elang skala hijau kemungkinan besar akan mati.
Namun, jika dia berbalik, dia akan berjalan kembali ke situasi yang sulit dan cepat atau lambat akan lelah dan ditembak mati. Kalian, semuanya orang jahat. Ini adalah ratapan seorang anak yang tidak bersalah. Bailey King, dasar kotoran anjing yang tidak tahu malu. Kamu merencanakan seperti ini terhadap seorang anak, apakah kamu masih manusia? Teriakan keras bergema. Pada saat yang sama, anak panah yang padat seperti belalang dan tombak terbang seperti meteor semuanya jatuh dengan rapat. Jeritan yang membekukan darah datang dari arah di mana penduduk desa Serigala berada. Bala bantuan dari desa batu yang dipimpin oleh kepala Si Yunfeng akhirnya tiba. Si Linghu, Si Fei Jiao dan yang lainnya juga datang dan semuanya sangat marah saat mereka menembakkan panah dengan niat membunuh tanpa henti. Kicauan-kicauan. Da Peng, Xiao Qing dan Zi Yun mengepakkan sayap mereka dan dengan cepat menutup jarak. Meskipun mereka tidak bisa terbang, kecepatan mereka masih sangat cepat. Mereka menerkam menuju Green Scarlet Eagle dan semua sedih. Ketiga tukik itu melemparkan diri mereka ke luka dan menggunakan tubuh mereka sendiri untuk memblokir anak panah. Meratap tanpa henti, mereka mengusapkan kepala mereka ke tubuh ibu mereka, dan mereka menangis dan menangis saat darah mengalir. Panah besi dari desa Serigala bersiul dan mengetuk timbangan mereka dengan suara dentingan. Namun, mereka masih muda, dan sisik mereka belum sekeras itu dan noda darah mulai bermunculan. Kalian bajingan dari desa Serigala, pergilah ke neraka. Si Linghu meraung marah. Serangan balik, tapi jangan bunuh ketiga tukik itu. Bawa mereka kembali hidup-hidup, burung-burung itu suatu hari akan menjadi milik roh penjaga. Mata kepala desa Serigala bersinar merah membara. Dia menatap ketiga tukik itu, dan ingin segera menangkap mereka. Pertempuran berdarah dimulai dan tombak menari-nari di udara saat pedang lebar dipenggal satu persatu. Kedua belah pihak saling menyerang dalam pertempuran jarak dekat yang intens. Kakek kepala, si kecil berteriak keras. Sekelompok orang dewasa melihat salah satu lengan si kecil dan salah satu kakinya ditembus oleh panah besi. Darah segar mengalir, membuat mereka semua merasa kasihan. Ini memicu kemarahan dan niat membunuh mereka. Jangan takut, nak. Tidak ada yang salah denganku. Kakek kepala segera menyelamatkan bibi elang sisik hijau. Si kecil menyeka segumpal air matanya, lalu berteriak keras dan menyerang ke arah orang-orang di desa Serigala. Bulan perak terbang, dan darah bersemi di udara. 7 atau 8 orang mengeluarkan jeritan yang mengental darah saat lengan yang terputus terbang secara horizontal, menutupi seluruh area dengan darah. Bailey King, kamu hanya seekor serigala. Jangan bilang kamu akan melanggar peraturan di negeri terpencil ini. Kami tidak mengganggu satu sama lain dalam kelangsungan hidup kami dan desa tetangga tidak akan melakukan pertempuran. Apa yang ingin kamu lakukan? Kepala Si Yunfeng dengan marah berteriak. Secara alami, meskipun dia mengatakan ini, dia sudah memberikan perintahnya. Kali ini, mereka pasti tidak akan bersikap baik dan akan membunuh mereka semua tanpa pengampunan, berjuang sampai akhir. Jangan salahkan aku, tubuh Suanni yang berharga dan tanduk mitik Flaming Devil Bull adalah harta yang tak ternilai harganya. Hati siapa yang tidak akan melompat keluar. Juga roh penjaga klan kita akan segera membuat terobosan dan membutuhkan darah sejati dalam jumlah besar. Apa? Roh penjaga mereka membuat terobosan. Si Yunfeng terkejut dan matanya menjadi setengah buta saat simbol samar-samar muncul di satu tangan. Dia membuat gerakan cepat, mengeluarkan pot gioknya dan menuangkan obatnya untuk membantu detoksifikasi elang skala hijau. Mata si kecil benar-benar merah karena membunuh. Pada saat ini, tidak ada seorang pun dari desa Serigala di sekitarnya. Tanah ditutupi dengan lengan yang terputus, dan ada sekitar 20 individu yang terbelah oleh bulan perak. Tiba-tiba, selembar cahaya indah menyerbu dari semak-semak,
menyelimuti si kecil. Suara pupu menggema, dan 6 atau 7 orang dari desa batu ditembus saat jatuh ke genangan darah mereka sendiri, dengan menyakitkan berguling-guling ke sana kemari. Dang! Meskipun si kecil menggunakan bulan peraknya untuk memblokir, bahunya masih tergores. Garis darah yang menakutkan muncul saat darahnya dimuntahkan kemana-mana. Artefak berharga. Beberapa orang berteriak ketakutan. Seorang pemuda dengan kulit pucat seperti serigala terus bersembunyi di tengah-tengah vegetasi. Dia sedang menunggu saat yang tepat untuk mencoba membunuh si kecil. Salah satu sinar cahaya menembus tenggorokannya. Itu sebenarnya Bei Feng, yang dikalahkan oleh si Hao belum lama ini dan tulangnya dipatahkan oleh orang-orang di desa batu. Jenius itu bahkan belum pulih sepenuhnya, namun dia tetap tenang dengan ekspresi suram dan dinginnya. Kamu bukan satu-satunya yang memiliki artefak berharga, aku juga punya. Bei Feng bahkan tidak melihat sekilas mereka akan berguling-guling di tengah darah mereka sendiri. Mendengar mereka berteriak, dia tampak acuh tak acuh dan dingin. Setelah pancaran cahaya itu melilit pergelangan tangannya dan membentuk gelang gigi binatang. Setiap gigi adalah seputih salju yang berkilau, benar-benar indah. Dia tidak memahami teks tulang namun dia tahu bagaimana menggunakan artefak berharga. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu membuat orang tercengang. Paman Penatua. Si kecil menjadi cemas, dan mendukung para pria paruh baya yang ditembus oleh titik cahaya. Luka mereka sangat parah, isi perut mereka terkoyak dan mereka bisa mati kapan saja. Bei Feng menjentikkan pergelangan tangannya dan hujan cahaya terbang dengan indah dan indah, sekali lagi melewati udara seperti hujan meteor. Kekuatan membunuhnya sangat mengejutkan. Saya membenci diri saya sendiri karena terlalu baik hati. Aku melepaskanmu terakhir kali. Kali ini, aku benar-benar tidak akan memaafkanmu. Wajah kecil si kecil itu penuh dengan tekad dan resolusi. Episode ke-24, dengan judul Artefak Berharga, langsung ke dalam alurnya. Sementara berkilau, gigi binatang salju putih berubah menjadi titik cahaya. Kemegahan ilahi dari cahaya itu memancar keluar saat ia menerjang ke depan seperti meteor yang melesat melintasi langit biru, indah dan indah. Namun, itu memancarkan aura yang menakutkan. Bulan perak berbentuk cakram muncul, dan seolah-olah digantung di atas lautan yang jernih dan berkilau, itu memancarkan perasaan damai namun menguntungkan. Tiba-tiba, suara dang yang memekakkan telinga menembus ketenangan ini. Bei Feng dan si kecil saat ini sedang bertikai. Satu orang menggunakan artefak berharga, sementara yang lain menggunakan teknik berharganya. Cahaya indah gerimis seperti hujan, dan suara dentingan tidak pernah berhenti, mengguncang seluruh gunung. Ada total 42 titik cahaya menari-nari di udara. Mereka memadat bersama menjadi hujan meteor, dan sangat menyilaukan. Namun, itu adalah senjata pembunuh yang luar biasa. Dengan suara wu, mereka bersiul melewati rumput, menggilingnya menjadi bubuk halus. Batu-batu sepanjang 6 hingga 7 meter itu berlubang, dan tidak dapat menghentikannya. Orang kecil itu memiliki ekspresi yang tak tergoyahkan. Dia mendekati batas kemampuannya. Dia mengeluarkan 2 bulan perak lainnya, satu untuk melindungi tubuhnya dan yang lainnya untuk melawan dan menyerang ke depan dengan niat membunuh. Kleng, kleng, bintik-bintik cahaya bertabrakan dengan keras. Ini seperti pertempuran para dewa, cerah dan gemilang. Tidak peduli apakah itu bulan perak atau hujan cahaya, mereka semua memercikkan kemegahan dewa mereka, menerangi sekeliling. Cahaya, semerah matahari terbenam, tersebar ke segala arah dan semburan uap keberuntungan menyembur keluar. Setelah bertabrakan sebanyak 10 kali, salah satu bulan perak hancur.
Si kecil memadatkan satu sama lain untuk mempertahankan dua setiap saat untuk memblokir bintik-bintik cahaya gerimis yang berfluktuasi dan menyerang dengan liar dari segala arah. Weng! Sedikit gemetar terdengar, dan titik-titik cahaya itu berbalik arah sebelum terbang kembali untuk mereformasi gelang bergigi binatang di pergelangan tangan Bei Feng. Butiran-butiran kecil permata putih yang berkilauan menyilaukan indah di depan mata orang-orang. Artefak berharga ini benar-benar membuat orang gemetar ketakutan. Membunuh orang saat hampir tidak terlihat membuatnya tidak mungkin untuk dilawan. Melihat artefak yang dibuat dengan indah ini, orang tidak dapat melihat bahwa ini sebenarnya adalah senjata yang sangat mematikan. Kamu tidak menggunakan artefak berharga, kamu menggunakan kekuatan Bontex. Bei Feng sangat bingung dan mengubah coraknya untuk pertama kalinya. Anak kecil ini mampu menangkap jenis kekuatan misterius itu, dan benar-benar menakutkan. Apa? Jauh, orang-orang di desa serigala semua terperangah. Masing-masing menatap si kecil dengan kaget dan ketakutan, seolah-olah mereka melihat sifat aneh. Bei Feng, bunuh dia, kita tidak bisa membiarkan dia hidup. Kepala Desa Serigala, perintah Bei Liking. Anak kecil, perhatikan, itu adalah artefak berharga yang diberikan kepada mereka oleh roh penjaga pengorbanan mereka. Selama masih hidup, mereka dapat menggunakan artefak mereka tanpa memahami teks tulang. Siapapun yang diberi artefak dapat langsung menggunakannya. Si Yunfeng memperingatkan sambil mempercepat proses detoksifikasi elang skala hijau, simbol bersinar di lengan dan telapak tangannya saat dia mengoleskan obat di beberapa lukanya. Aku tidak akan membiarkanmu pergi kali ini. Dalam rentang waktu 1 hari saja, si kecil mengalami banyak hal. Ekspresinya meyakinkan saat dia mengepalkan tangan kecilnya dan berbicara dengan nada tegas dan tegas. Anak kecil ini mengerti bagaimana mengoperasikan kekuatan misterius teks tulang dan mencapai pemahaman yang mendalam. Bahkan di suku yang lebih besar, ini harus dianggap jenius juga. Bei Feng tetap tenang sambil menjaga emosinya tetap dingin. Dia membentuk senyum acuh tak acuh dan berkata, sayang sekali, kamu tidak akan hidup lama. Dengan suara Weng, gelang gigi binatang itu terbang dan menyebar sekali lagi. Mereka membentuk titik cahaya dan menyerang si kecil. Kali ini, bintik-bintik cahaya itu berubah menjadi monster berbentuk serigala dan menerkam ke depan. Ia membuka mulutnya yang brilian, galak, dan besar saat menelan si kecil. Mendering, bulan perak berputar dan memotong ke arah binatang buas itu. Saat bersiul di udara, itu memancarkan cahaya bulan yang ilahi dan damai. Kedua kekuatan itu bertabrakan dan percikan terbang ke segala arah. Teknik berharga yang sangat kuat, itu benar-benar mampu menandingi artefak yang berharga, sungguh menakjubkan. Anak ini sangat muda dan sangat kuat. Kemampuannya mungkin bisa membanjiri para jenius dari klan yang lebih besar. Kami tidak bisa mengampuni dia, seru kepala desa Wolf dengan resolusi yang lebih besar dalam melenyapkan si Hao. Kebencian sudah dibesarkan, dan hubungan yang baik tidak lagi mungkin. Hanya setelah benar-benar membunuh anak ini barulah mereka bisa berdamai. Api melesat ke langit, dan binatang itu mulai terbentuk. Cahaya tersebar ke berbagai bagian, dan cakar tajam, mulut berdarah, kepala tembaga, dan punggung besi semuanya tersebar. Mereka semua terdiri dari bintik cahaya saat mereka bergerak menuju si kecil. Artefak berharga ini terbuat dari 42 binatang buas. Mereka dapat menggabungkan dan menyebar, dan ada banyak cara untuk memanfaatkannya untuk menyerang, membuatnya tidak dapat diblokir. Sekarang si kecil bisa mengaktifkan 2 piringan bulan perak. Dia berjuang dengan kelelahan saat dia bertarung melawan artefak berharga lawan yang dianugerahkan dari tulang berharga guardian spirit mereka. Mari kita lihat bagaimana Anda memblokir ini. Bei Feng dengan ringan mencemooh dan mengucapkan mantra rahasia yang diajarkan oleh roh penjaga mereka.
Gigi binatang itu berubah menjadi senjata dan cakar serta kepala binatang itu semuanya sangat hidup. Sial! Bulan perak menghantam cakar tajam dan paruh berdarah, menciptakan tabrakan hebat. Segera setelah itu, bulan yang seperti cakram perak tiba-tiba hancur berkeping-keping, menghasilkan awan kemilau perak yang terciprat keluar saat bintik-bintik cahaya terhempas. Di kejauhan, Beifeng terkejut dan mundur beberapa langkah. Ini karena si kecil menggunakan momen langkah ini untuk menyerang ke arahnya dengan niat untuk membunuhnya terlebih dahulu. Hujan cahaya bergabung bersama sebelum terbang mundur dengan cepat dan melindungi bagian depan tubuh Beifeng. Ekspresinya tenang dan tidak terganggu. Jika kamu begitu cepat, bisakah kamu lebih cepat dari artefak berharga? Si kecil tidak menjawab dan melakukan serangannya. Dua bulan perak berbentuk cakram bangkit dan memotong ke arah lawannya. Pada saat ini, 42 gigi binatang itu terangkat, memancarkan sinar cahaya yang cemerlang saat mereka terhubung satu sama lain sebelum membentuk sepotong baju besi yang menutupi tubuh Beifeng. Bulan perak tak henti-hentinya dipotong, tetapi tidak bisa menembus tubuh Beifeng. 42 gigi binatang yang terhubung itu telah membangun pelindung cahaya yang sangat keras dan gemilang. Pada saat yang sama, beberapa gigi binatang bahkan lebih menakjubkan, membentuk belati, panah, dan senjata lainnya. Semua senjata berbentuk cahaya ini ditembakkan ke arah si kecil. Sial! Sial! Bulan perak meredup, dan si kecil terlempar ke belakang. Di gurun terpencil ini, saya dianggap jenius. Tapi kemudian Anda muncul. Sekarang, itu tidak terlalu penting. Nak, aku akan mengirimmu ke surga untuk mengakhiri hidup singkat dan menyedihkanmu. Ekspresi Beifeng sombong saat dia maju ke depan. Mengandalkan artefak berharganya untuk melindungi tubuhnya sendiri. Dia tidak takut pada dua bulan perak yang bercabang itu. Satu demi satu gigi binatang memancarkan cahaya saat mereka membentuk panah, belati, dan senjata lainnya sebelum terbang menuju tubuh si kecil. Ini adalah satu-satunya saat Beifeng membunuh seseorang. Sejak masa kecilnya, dia dianggap sebagai jenius yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sifatnya tangguh dan ulet. Saat ini, untuk membunuh seorang anak, dia tidak memiliki sedikit pun rasa bersalah, sebaliknya dia tertawa muram. Istirahat. Orang kecil itu mengejek dengan ringan. Dia tidak pernah menjadi orang yang merasa kecil hati. Meskipun artefak berharga itu kuat, dia tidak perlu takut dan masih mengaktifkan teknik berharga leluhurnya. Dengan ledakan, dua bulan perak berbentuk cakram bertabrakan dan sinar cahaya yang menyilaukan meledak keluar. Suara burung iblis yang samar bisa terdengar saat mereka bergema di udara seperti ombak yang mengamuk menghantam pantai, menyebabkan puing-puing terbang tinggi ke awan, mengguncang seseorang hingga ke inti. Bulan perak meledak berkeping-keping saat dua siluet kabur terbang dan bergabung bersama. Adegan ini agak tidak nyata saat mereka membentuk-bentuk burung iblis. Itu melebarkan sayapnya dan menghantam udara saat mereka menyerbu ke arah Beifeng. Bang! Seperti palu berharga yang menghantam ke bawah, Beifeng segera memuntahkan darah. Artefak berharga di tubuhnya segera meredup sedikit. 42 pelindung gigi binatang itu tersebar dan jatuh dari tubuhnya. Beifeng menjadi pucat karena ketakutan, dan yang lainnya juga terguncang. Ini adalah artefak berharga yang diberikan kepada mereka oleh roh penjaga mereka. Yang membuat mereka cemas, itu rusak hanya oleh seorang anak kecil. Pada saat yang genting, si kecil membuat terobosan lain dalam pemahamannya tentang tekniknya yang berharga. Menggunakan kesempatan langka ini, dia melompat tinggi ke langit dan mengarahkan kaki kecilnya ke arah wajah Beifeng. Bang! Meskipun perawakannya kecil, kekuatannya sangat mengejutkan. Dengan satu lompatan, dia melompat beberapa meter ke udara. Dia menjatuhkan diri dan menginjak wajah Beifeng. Ini adalah tindakan yang sangat menakutkan.
Dengan suara karingan, pipi kiri Bei Feng berubah bentuk. Tulangnya patah, wajahnya yang terdistorsi kesakitan dan matanya tidak bisa menahan air mata. Dia melepaskan lolongan serigala. Bang! Si kecil menginjak wajahnya dengan satu kaki, dan yang lainnya menuju dadanya dengan kekuatan menakjubkan yang sama. Tulang dadanya berderit, dan segera setelah itu, suara tulang yang patah menyebar ke udara. Bei Feng sebelum hari ini sudah memiliki banyak tulang yang dipatahkan oleh penduduk desa batu dan bahkan belum pulih sepenuhnya darinya. Pada saat ini, seluruh tubuhnya terbang ke samping sambil menyemburkan darah, membuat kondisinya semakin parah. Pria kecil itu telah menendang wajahnya, dan menginjak-injak dengan kaki satunya di dada. Dia kemudian segera mengikuti dan mendarat bersama Bei Feng. Tangisan menyakitkan Bei Feng tidak menyerupai tangisan manusia karena lelaki kecil itu menginjaknya saat dia jatuh. Separuh wajahnya rata dan sisi kanan dadanya benar-benar patah, darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Semua ini terlalu cepat. Tidak ada yang menyangka bahwa si kecil sangat tajam. Di saat yang genting, mengaktifkan teknik berharga yang tangguh untuk menghancurkan artefak berharga yang diberikan oleh roh penjaga mereka. Kekuatan ini benar-benar berlawanan dengan surga. Berhenti. Cepat sita artefak berharga itu. Kepala desa serigala, Bei Liking dan Kapten Regu Pemburu, Bei San sama-sama berteriak keras. Si kecil mengacungkan tangannya dan bulan perak berputar sebelum membawa gelang gigi binatang itu ke arah dirinya. Gelang ini sangat indah. 42 gigi binatang, semuanya berkilau seperti mutiara, berkedip-kedip dengan cahaya yang berkilauan. Itu sangat bagus dan mempesona, namun itu berisi kekuatan yang kuat dan aneh. Si kecil merasakannya dengan tangannya dan langsung memakainya di pergelangan tangannya. Setelah melihat ini, orang-orang di desa serigala sangat terkejut dan marah. Ini adalah harta klan yang penting, dan dicuri begitu saja oleh si kecil. Bei Feng berteriak di bawah kekuatan kaki si kecil saat itu menghancurkan separuh tubuhnya. Setelah melihat ini dan dibuat marah, mereka semua bergegas maju. Sebagai tanggapan, lelaki kecil itu dengan kuat menghentakkan kakinya di tubuh Bei Feng, mematahkan lebih dari 50% tulang di tubuh Bei Feng. Setelah itu, si kecil bahkan tidak menoleh dan tanpa melihat lagi, dia menggunakan bulan perak dan menebang. Suara cairan mengalir, dan cahaya berdarah keluar saat kedua lengan dan kaki Bei Feng terputus. Au! Bei Feng melolong seperti binatang buas, menjerit dan menangis kesakitan. Jenius ini benar-benar tamat. Meskipun dia tidak mati sekarang, hidup itu lebih menyakitkan daripada kematian. Roh penjaga, kenapa kamu belum datang? Aku mohon, cepat datang. Ekspresi kepala desa serigala benar-benar pucat. Di tengah hutan pegunungan, suara wuwu bergema seolah-olah ada makhluk menakutkan yang mendekat. Seluruh langit dan bumi tiba-tiba dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Ling Hu, Fei Jiao, apakah kalian berdua siap? Brengsek itu. Jika roh penjaga desa serigala berani menunjukkan dirinya, bunuhlah. Si Yun Feng berteriak. Episode ke-25, dengan judul Spirit Penjaga Desa Serigala. Langsung ke dalam alurnya. Kamu ingin membunuh roh penjaga? Kamu berani berpikir seperti itu. Ekspresi Bei Liking suram. Si jenius, Bei Feng, sudah lumpuh, dan artefak berharga mereka telah dicuri. Ini adalah kemunduran besar-besaran di desa serigala. Jika berani datang, kami berani membunuh. Si Yun Feng tegas dan serius, dia benar-benar marah. Langit sudah lama menghitam. Hutan pegunungan telah menjadi dingin dan tenang karena bau darah menempel di hidung semua orang. Wuwu, di mana-mana, binatang melolong. Aura dingin memenuhi udara dan membuat rambut semua orang menjadi kaku. Sepertinya ada roh-roh jahat yang menangis dan melolong, itu menakutkan. Bang!
Melihat penduduk desa serigala bergegas ke arahnya, lelaki kecil itu menendang Bei Feng ke udara dengan satu kaki, membuatnya terbang tepat di depan penduduk desa batu. Meskipun dia sekarang cacat, meninggalkannya pada akhirnya akan membawa bencana lain. Akhiri masalah ini dengan satu serangan, kata ayah Ermeng. Dia sangat kejam. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia memutar pedang besarnya di tangannya. Puh! Dia langsung memotong kepala Bei Feng, menyebabkan darahnya menyembur ke udara beberapa kaki. Ah! Anakku! Bei Liking berteriak. Dia meletakkan tangannya di depan dadanya, sangat sakit sehingga dia batuk seteguk darah. Itu adalah cucunya, dan pada akhirnya, dia dipenggal begitu saja tepat di depan wajahnya. Kami menyelamatkannya sekali sebelumnya. Untuk hal-hal yang berakhir seperti ini, kamu hanya menyalahkan dirimu sendiri, si Linghu berkata dengan acuh tak acuh. Si Feijai meraih kepala berdarah itu dengan telapak tangannya dan melemparkannya sambil berkata, kubur kembali ke rumah. Roh penjaga, datang lebih cepat. Rambut Bei Liking acak-acakan dan wajahnya membengkak dengan darah dan kemudian menjadi pucat. Ekspresinya mengintimidasi dan tidak lagi sesantai sebelumnya. Orang-orang di desa batu berkumpul dan bersiap untuk berjaga-jaga terhadap roh penjaga itu pada saat itu juga. Mereka takut itu akan tiba-tiba muncul dan memulai serangannya. Orang-orang di desa serigala mundur ke samping. Kali ini, kerugian mereka terlalu besar, jadi mereka waspada sampai kedatangan roh penjaga mereka. Hutan lebat itu benar-benar hitam, raungan binatang buas berulang kali bergema. Namun, tidak ada makhluk tangguh yang bergegas ke arah mereka. Orang-orang dari desa batu mengelilingi elang skala hijau untuk melindunginya. Kepala si Yunfeng mencoba semua metodenya dan menyebarkan semua obat yang dia gunakan setiap hari di mana-mana dan akhirnya dia memberikan dosis darah keturunan archaik yang diambil dari tanduk yang berwarna merah seperti giok itu. Sebuah panah dingin melesat ke udara. Akurasinya sempurna, hanya menargetkan mata elang skala hijau. Cahaya dinginnya sangat mencengangkan, dan panah ini mungkin ditembakkan oleh orang yang ganas yang mampu mengangkat 5 atau 6.000 jin dengan tangannya. Benar-benar menakutkan. Orang-orang di desa serigala khawatir bahwa pemulihan elang skala hijau kemungkinan besar akan berakhir dengan bencana bagi mereka, jadi mereka mulai melakukan tindakan apapun untuk mengganggu dan membunuh. Sial! Si Linghu memutar pedang di tangannya dan memotong batang panah menjadi 2, menjatuhkannya. Panah besi itu tertancap di sebuah batu gunung, memancarkan serangkaian percikan api. Iya, pria kecil itu mengangkat alisnya dan bergegas ke depan. Hari ini, desa serigala ingin membunuh mereka dan elang skala hijau. Dia sangat membenci kelompok orang ini. Bulan perak menyapu seperti cambuk terang, melewatinya. Seperti sungai bintang dari tingkat tertinggi surga, bulan dengan cakram perak meluncur ke depan seperti ombak putih yang melewati lautan. Berdengung, bergemuruh, dan mengguncang seluruh wilayah pegunungan. Puh. Di sisi lain, jeritan yang mengental darah bisa terdengar. Segera, 4 atau 5 orang terhuyung mundur saat darah segar menyembur keluar. Luka mereka mengintimidasi, dan segera setelah itu, 3 atau 4 lengan lainnya jatuh, menyebabkan ekspresi pemiliknya menjadi pucat. Mereka semua kesakitan hingga mulai berkeringat deras. Gerakan si kecil itu cepat, melompat seperti pisiu kecil. Dia menggunakan tangannya untuk mengelus gelang gigi binatang kristal putih salju itu dengan mulus. Simbol menyala dan dia dengan ringan mencemooh. Siu. Gelang gigi binatang mengeluarkan sinar cahaya yang indah. Setiap gigi binatang itu dihiasi dengan pola misterius yang indah dan menyilaukan mata. Mereka berpisah dari gelang binatang itu dan terbang ke depan. Hujan cahaya yang indah menghujani, tetapi kekuatan pembunuhnya sangat kuat, menyebabkan orang tidak dapat bereaksi.
Gigi binatang seperti permata putih menembus tubuh banyak orang. Bunga darah mekar satu demi satu. Tulang mereka hancur ketika orang-orang di desa Wolf meratap ketakutan, tidak dapat melindungi diri mereka dari pukulan mematikan artefak yang berharga itu. Apa yang terjadi, roh penjaga? Anda harus berada di sini sekarang. Kenapa kamu belum muncul? Ayo cepat dan selamatkan anggota klan kita. Bailey King berteriak ketakutan, hatinya penuh ketakutan. Jika ini terus berlanjut, semua orang dari desa Serigala akan dipaksa untuk menyerahkan semuanya. Mundur. Artefak yang megah dan berharga itu beberapa kali lipat lebih kuat di tangan si kecil daripada di tangan Bei Feng, karena dia memahami teks tulang dan bagaimana cara mengoperasikannya. Kekuatan artefak berharga sekarang berada pada level yang sama sekali berbeda. Orang-orang di desa Serigala hancur berantakan. Bahkan jika mereka tidak mendengar perintah kepala suku untuk mundur, mereka tetap tidak akan berkeliaran lebih jauh. Mereka semua melarikan diri, karena roh penjaga mereka masih belum tiba. Anak kecil, jangan kejar. Kepala si Yun Feng takut akan kecelakaan yang tidak terduga. Ya, kekuatan gelang gigi binatang ini benar-benar hebat. Si Hao dengan lesu menggaruk kepalanya. Dia juga terkejut. 42 gigi binatang kecil terbang ke belakang dan sekali lagi berubah menjadi gelang permata putih yang melingkari pergelangan tangannya. Ayo cepat pergi juga, roh penjaga desa Serigala sangat meragukan. Aku berkata kita akan membunuhnya. Jadi mungkin ia menahan dirinya sendiri dan tidak muncul. Si Yun Feng bergumam. Kepala suku hanya menggertak. Itu telah mencapai efek yang luar biasa, membuat orang-orang di desa batu terdiam. Sekitar 100 orang bergerak satu demi satu untuk mengangkat Green Scarlet Eagle, merawat yang terluka dan membawa yang terluka parah sebelum mereka dapat melarikan diri dengan cepat. Mereka semua dibesarkan di gurun terpencil ini. Jika mereka masih memiliki satu nafas tersisa, mungkin mereka bisa diselamatkan. Kelompok orang ini mengikuti arahan Si Linghu. Kelompok lain ada di pasukan Si Fei Jiao. Mereka bertugas membawa dan melindungi Suan Ni, Scarlet Horn yang berharga, dan lengan kera iblis. Semuanya heboh sekaligus gugup. Ini adalah bagian asli dari harta yang tak ternilai harganya. Di lantai gunung tempat semak tumbuh dan pohon-pohon kuno menjulang ke langit, sekelompok orang bergerak cepat meskipun mengalami banyak kemunduran. Wuhu, peluit suram terdengar, naik dan terbenam, bergema ke segala arah. Jarak mereka dari desa batu berangsur-angsur berkurang, sedemikian rupa sehingga mereka hampir sampai. Namun, di hutan pegunungan yang dikelilingi oleh kegelapan ini, sepasang mata hijau tua demi satu muncul seperti keinginan. Astaga, serigala besar. Orang-orang di desa batu terkejut, mereka dikepung. Sekelompok serigala besar berperut hitam dan berperut putih muncul. Masing-masing sebesar rumah. Mereka membuka mulut mereka yang besar dan berlumuran darah, memperlihatkan gigi seputih salju sepanjang setengah kaki mereka serta lidah mereka yang berwarna merah tua, membuat mereka tampak sangat menyeramkan. Jumlahnya tidak hanya satu atau dua, tetapi sebenarnya ada lebih dari 40 hingga 50 dari mereka. Sekelompok binatang buas besar mengelilingi mereka, jauh lebih mengancam daripada desa serigala. Sial, roh penjaga desa Serigala licik seperti yang diharapkan. Ia melangkah lebih jauh dengan mengumpulkan sekelompok besar serigala besar yang bermutasi ini. Ada banyak serigala, dan masing-masing sebesar gajah besar. Pada hari-hari biasa, bahkan satu pemandangan akan dianggap pemandangan langka. Kali ini, 40 hingga 50 telah tiba, itu hanya bencana. Di tengah-tengah gelap hutan pegunungan, sepasang mata hijau tua yang menyeramkan dan dingin itu semuanya sebesar mangkuk kecil. Aura ganas mereka sangat sombong, tidak dapat menentukan berapa banyak binatang buas yang mereka buru di masa lalu. Awo, lolongan serigala bergema seperti guntur tiba-tiba.
Siluet besar menerkam ke depan dan jeritan yang membekukan darah terdengar dari belakang desa batu. Seorang warga desa mengalami pendarahan karena kehilangan separuh tubuhnya. Sebuah lengan robek di bahu oleh cakar serigala besar, menyebabkan cedera fatal. Pada saat yang genting ini, si Linghu melemparkan tombak besi, menembus kulit serigala besar itu, menyebabkan darah menetes dari luka ini. Ini hanya mengalihkan haus darahnya, memungkinkan penduduk desa itu untuk sementara menghindari tercabik-cabik. Serigala sebesar gajah besar terlalu menakutkan. Jika hanya sedikit, masih mungkin untuk menangani mereka. Namun, 40 hingga 50 dari mereka datang sekaligus. Ini bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh 100 orang atau lebih. Awuo, serigala besar melolong panjang. Daun-daun layu di pegunungan dan terlepas dari getaran. Aura ganas melonjak seperti ombak. Dua lagi jeritan yang mengental darah terdengar dari dua arah yang berbeda. Beberapa serigala besar melakukan serangan mereka pada saat bersamaan. Dengan cakar yang setajam ujung tombak, satu sapuan bisa menyebabkan pohon tumbang. Meskipun mereka dikelompokkan dengan erat, dua penduduk desa masih dimusnahkan, memperlihatkan usus mereka yang mengalir. Cepat, reformasi. Si Fei Jiao memerintahkan dengan keras. Gunung dan hutan gelap dan suram. Serigala besar ini ganas dan kuat. Mereka memiliki keunggulan absolut namun tetap tidak menyerang secara langsung, mengandalkan peperangan mengapit dan gerilya. Kali ini, lebih dari 10 serigala besar secara bersamaan bergerak keluar dan menyerang penduduk desa dari kegelapan. Si kecil mulai bergerak dan mengangkat pergelangan tangannya. Simbol-simbol terjalin, dan di depan tubuhnya, 42 gigi binatang kristal itu muncul, memancarkan cahaya yang luar biasa. Serigala besar terdepan ditusuk tengkoraknya dari mata mereka, dan darah segar tumpah keluar. Mereka mengeluarkan jeritan celaka dan segera jatuh ke lantai, Bahkan makhluk besar ini tidak dapat memblokir artefak yang berharga. Mereka hanyalah latihan target, dan jika mereka tidak menderita luka fatal, mereka mati. Kalian serigala jahat, mundur. Orang kecil itu berteriak. Dia mengaktifkan 2 bulan perak berbentuk cakram dan melompat ke depan. Dengan 2 suara dia membelah 2 serigala yang lebih kuat dan lebih besar menjadi 2 dari antara alis sampai ke kaki mereka. Darah segar menyembur keluar. Serigala besar yang tersisa semuanya menjadi berhati-hati dan tidak lagi berani menyerang dengan gegabah. Jika kita benar-benar kehabisan akal, kita harus menggunakan artefak leluhur dan menyembunyikan yang lain. Di saat-saat genting, kita bisa mendadak menyerang roh penjaga itu. Jika tahu tentang segalanya, itu akan lebih berjaga-jaga, gumam si Yunfeng. Mata hijau tua menatap dari segala arah, dan serigala besar mengelilingi mereka. Hidung demi hidung menyemburkan uap putih saat niat membunuh yang keji membuat orang merinding. Kalian pasti akan mati. Ini adalah takdirmu hari ini untuk dimusnahkan. Bailey King muncul sekali lagi, dan ekspresinya suram dan dingin. Matanya seperti ular berbisa saat dia menunggangi serigala besar berwarna putih keperakan. Penduduk desa serigala telah kembali. Banyak pria tegap memanjat punggung serigala besar, masing-masing bersenjatakan busur dan anak panah. Mata mereka dipenuhi dengan kebencian dan kedinginan saat mereka menatap penduduk desa batu. Penduduk desa batu menghirup udara dingin. Dengan bantuan serigala besar, penduduk desa Wolf menjadi tangguh. Ini bukanlah kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh sebuah desa. Roh penjaga klan kita telah tiba. Tak satu pun dari Anda dapat berpikir tentang hidup. Kapten Regu berburu desa serigala, Beisan dengan keras berteriak. Bukankah itu hanya serigala tua? Ia telah hidup begitu lama sehingga saya yakin bahkan giginya mulai rontok. Kurasa dia bahkan tidak bisa berjalan lagi. Apa gunanya?
Si Yunfeng mencibir dengan penghinaan yang disengaja. Roh penjaga desa serigala adalah serigala legendaris. Baik nama klan desa serigala dan desa batu berasal dengan menggunakan roh penjaga sebagai dalih. Lebih dari 10 serigala besar berteriak dan melolong. Aura ganas di area ini berkembang pesat. Mereka bisa mulai membunuh kapan saja. Tak satu pun dari kalian akan hidup. Bei Liking dengan dingin berkata. Kamu tidak takut melanggar aturan di tanah terpencil ini dan diserang oleh setiap desa. Si Yunfeng berkata dengan acuh tak acuh. Setelah membunuh kalian dan kemudian menangkap wanita dan anak-anak kalian, kami hanya akan mengatakan desa kami digabungkan bersama. Jika roh penjaga kita membuat terobosan, tidak ada yang berani mempertanyakan lebih jauh. Kapten Regu pemburu desa serigala tersenyum dingin. 40 atau 50 serigala besar menguji perairan dengan serangan mereka dan sesekali menyerang. Semua orang di desa batu membela, sedangkan si kecil bertanggung jawab atas pelanggaran. Setiap kali dia menyerang, dia akan membunuh 8 serigala besar. Tubuh serigala besar jatuh ke tanah, dan hutan menjadi jenuh dengan bau darah segar. Setelah 2 jam penuh, roh penjaga dari desa serigala masih tidak muncul. Hanya serigala besar yang menyerang sementara Bei San dan yang lainnya menembakkan panah. Beberapa orang lainnya dari desa batu terluka. Cakar serigala yang menyapu membuka tubuh mereka. Seperti yang diharapkan, serigala itu paranoid dan tidak bisa menerima sebanyak ini. Artefak leluhur, keluar. Si Yunfeng memerintahkan. Mengulur waktu tidak menguntungkan mereka sama sekali, dan tidak ada cara untuk mengetahui apa yang direncanakan Bei yang licik itu. Semakin awal mereka kembali ke desa batu, semakin baik. Di sana, mereka berada di bawah perlindungan pohon willow tua. Ketua, jika kita mengungkap artefak leluhur kita, apakah itu akan menimbulkan banyak masalah? Si Fei Jiao bertanya. Mari lindungi hidup kita dulu, dan kemudian kita akan membunuh semua orang dari desa serigala di tempat kejadian. Karena mereka memaksa tangan kita dengan begitu tidak berperasaan, jangan salahkan ketidakadilan kita. Si Yunfeng dengan dingin berkata, memperlihatkan ekspresi menakutkan yang tidak pernah dia ungkapkan di masa lalu. Mereka mengangkat Green Scarlet Eagle dengan sangat hati-hati, melindunginya di tengah. Ini adalah kekuatan yang kuat untuk membalas dendam di masa depan. Mungkin itu bahkan bisa melawan roh penjaga musuh. Semua orang dengan cepat berpencar, dan Si Linghu mengeluarkan lengan binatang dengan maksud untuk mengaktifkannya. Ini tepatnya artefak leluhur, yang diisi dengan kekuatan yang tak tertandingi. Tiba-tiba, bahkan sebelum dia bisa bergerak, pegunungan di kejauhan meledak seperti banjir. Raungan binatang yang membelah telinga tidak pernah berhenti dan bergegas ke tempat mereka berada. Sekelompok binatang buas, sialan. Serigala tua itu pergi ke jantung gunung dan mengejar sekelompok binatang besar untuk menyerang. Benar-benar terlalu licik. Ekspresi Si Yunfeng berubah. Si Linghu juga berteriak dengan keras. Sialan serigala tua buas itu menggunakan banjir binatang untuk menginjak-injak kita sampai mati. Semuanya waspada. Petik 2. Tidak hanya pihak mereka sendiri, bahkan orang-orang di desa serigala pun mengubah suasana hatinya. Roh penjaga mereka sangat menakutkan. Bahkan mereka akan menderita karena penyerbuan yang mengerikan. Tidak semua orang menunggangi serigala, setengah dari mereka berdiri di tanah. Cepat, dapatkan di belakang serigala, perintah Bei Liking. Namun, tidak ada cukup waktu tersisa. Suara gemuruh terdengar di depan mereka. Bahkan serigala besar ini tidak aman dan mereka melarikan diri dengan cepat untuk bersembunyi. Awuh! Sebuah lolongan bergema seperti teriakan hantu gunung, menakutkan yang tak terkatakan. Di atas banjir binatang buas, ada makhluk aneh yang mengepakkan kedua sayapnya saat mendekati mereka. Panjangnya hanya 2 meter.
Seluruh kulitnya yang coklat mengilap. Namun, itu terlihat sangat tua, dan wajah serigala muncul dengan beberapa kerutan. Ini adalah serigala legendaris yang jarang terlihat, bahkan dalam kelompok serigala yang tak terhitung jumlahnya, sulit bagi seseorang untuk dilahirkan. Kaki depannya pendek, sepertinya tidak mungkin untuk berjalan sendiri. Biasanya itu perlu berbaring di punggung serigala besar. Beruntung darahnya sendiri sangat kuat memungkinkannya menumbuhkan sepasang sayap, memungkinkan penerbangan. Jelas, serigala tua ini sangat menakutkan. Ada jejak samar dari simbol kuno berkedip di tubuhnya, itu adalah binatang buas yang sangat kejam. Sampai jumpa di episode selanjutnya, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.